Pas dibuka di depan kita semua itu ternyata jenglot. Jenglot itu minta 40 liter darah bang. Pas saya siram pertama kali, itu sakit bang. Sakit. Saya berpikir gini, kenapa air kok bisa sakit gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kimers, gue Kimawan. Selamat datang di podcast Kimistri, kisah mistis penuh misteri. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan lagi nih narasumber yang akan menceritakan kisah misterinya. Tapi sebelum itu, gue mau ucapin terima kasih buat Kimers semua yang udah setia menonton video kami. Nah, buat yang baru bergabung atau menonton channel kami, jangan di skip-skip, tonton sampai selesai karena apa? Ceritanya makin epic. Nah, narasumber kita ini memiliki pengalaman yang epic, di mana bersama rekan-rekannya mencari uang goib yang sampai merenggut nyawa temannya. Seperti apa cerita selengkapnya? Inilah Kang Putra. Selamat malam Kang Putra, sehat? Sehat. Kang Putra dari mana dan apa kegiatan ini? Sekarang di Bekasi kegiatannya sebagai juru mekanik aja. Juru mekanik. Katanya punya cerita tentang penarikan uang goib nih. Ya benar. Dan bisa merenggut nyawa temennya. Ya. Bisa diceritakan sedikit Kang? Jadinya itu awal mulanya saya ada 4 orang teman ini, termasuk saya gitu kan. Berempat. Nah kita ini bergerak dalam bidang terapis bang dulunya. Terapis. Terapis. Nah ada salah satu teman saya ini yang namanya itu Yandi. Iya. Yandi ini itu lagi mengisi terapis di daerah Tangerang bang. Dia nanganin beberapa pasien di sana dan ada salah satu pasien yang sempat bicara sama dia kalau dia ini pasien ini katanya bisa menarik uang gaib. Ya. Oke, stop dulu kan. Nah, buat kalian yang suka video kami bisa like dan komen agar kita semangat terus mencari cerita-cerita yang semakin epic dan seru lainnya. Nah, buat kalian yang belum subscribe dulu dong. Oke, bagaimana cerita selengkapnya? Lanjut saja, inilah Kang Putra. Silahkan diceritakan Kak. Akhirnya teman saya ini penasaran. Dia tanya terus nih bang. Sebut aja sama si Mbah Hui ini. Apa aja sih syaratnya gitu kan? Emang bisa itu ada penarikan uang gaib gitu loh. Dia penasaran juga gitu si Andi ini. Akhirnya setelah selesai terapis, dia tukeran nomor handphone lah bang. Iya. Oke, untuk kontak. Pas perjalanan si Andi ini pulang ke base camp kita gitu, dia cerita ke anak-anak bahwa dia ketemu pasien katanya yang mempunyai salah satu keilmuan bisa menarik uang gaib gitu loh. Menarik uang gaib. Iya, menarik uang gaib. Kita ini sebagai teman-temannya tuh cuman bisa awalnya tuh ngingetin dia gitu, nggak usah percaya gitu kan. Iya. Enggak, katanya dia emang bener bisa katanya. Mau coba enggak? Kata Yandi. Akhirnya teman saya ini ada juga nih bang yang mau karena penasaran gitu. Bukan penasaran. Bukan mau ada uang ya gitu, bukan. Emang penasaran. Wah boleh tuh katanya. Gue pengen lihat. Iya. Seperti apa gitu kan. Apa aja sih syarat-syaratnya? Yandi bilang gue juga belum tahu kalau syarat-syaratnya. Cuman kalau emang kita pengen tahu, kita bisa datang ke rumahnya. Gue juga bisa telepon langsung ke orangnya. Kita bikin janji dulu. Oke lah, akhirnya kita mutusin karena kita semua penasaran gitu kan. Bolehlah hubungin.
Pas dihubungin si Abahui ini, kita itu syaratnya cuma satu bang, pas pengen ke sana, awal mula pengen ke rumahnya. Nanti setelah sampai di rumahnya, nggak ada yang boleh megang handphone, Satupun. nggak boleh ada yang megang handphone. Oke, kita dapat alamatnya, kita oke ke rumahnya. Kita nggak boleh megang handphone sama sekali, kita kantongin semua rapi. Pas kita masuk ke rumahnya itu emang kita nyium sesuatu hal yang aneh gitu. Seperti apa itu? Seperti wangi-wangian yang kita nggak tahu lah, entah itu dupa atau apa gitu kan. Pokoknya wangi. Dan wanginya itu mistik banget gitu. Mistik. Oke. Akhirnya kita langsung ke situ. Kita langsung to the point bang sama Mbah Wi. Mbah Wi katanya Mbah Wi ini bisa melakukan penarikan uang. Ya, saya punya keilmuan itu. Tapi dia balik nanya ke kita, kalian percaya apa enggak gitu loh. Harus meyakini dulu berarti. Iya, kalian percaya apa enggak? Secara pribadi, kalau saya ini sama yang lainnya nggak percaya bang, gitu kan. Iya. Kita nggak percaya karena apa? Karena kita belum lihat gitu loh. Kita juga belum pernah lihat namanya seseorang itu punya keilmuan yang istimewa lah, yang wah gitu. Iya. Akhirnya Mbah Wi ini naik ke atas, ke kamar dia yang atas. Dia bawa 2 peti. Ada 2 peti. Habis itu petinya semua dibuka, ditaruh semuanya di lantai. Ternyata petinya itu pusaka semua bang. Itu petinya ukurannya seapa? Besar Sebesar peti buah. Kayak model peti buah. peti buah. Sebesar itu. Itu sama dia ternyata pusaka semua. Dan teman saya tuh suruh milih. Teman saya bingung kan, maksudnya suruh milih nih buat apa bah? Iya. Gitu. Biar kamu tahu katanya. Kalau yang kamu pilih itu semuanya ada kegunaannya di sini. Ada kesaktiannya kata dia gitu. Teman saya 1 orang itu ngambil keris bang. Keris dipegang sama Mbah Wi seperti ini. Ditaruh kerisnya di sini. Itu saya juga nggak tahu dia baca apa gitu ya bang. Tiba-tiba itu keris berdiri secara berdiri itu keluarin api bang. Ngeluarin api. Setelah itu bilah kerisnya itu keluar, itu muter bang. Pas keluar, itu terbang muter gitu aja. Masuk lagi ke dalam, tak ditaruh lagi sama Mbah Wi. Di situ kalian biar yakin kalau ada seseorang yang mempunyai keilmuan katanya. Oke lah, karena kita ini orang-orang yang awam bang ya. Akhirnya kita seperti orang kena hipnotis percaya gitu loh. Kalau dia ini emang punya keilmuan gitu. Sepertinya dia bisa gitu. Tapi posisinya dia ngelihat semua. Apa yang ada di situ melihat semua? Ngelihat semua. Kejadian semua itu ngelihat. Semua 4 orang ini ngelihat gitu. Berarti real gitu. Real gitu. Akhirnya kita bikin schedule. Syaratnya itu apa aja. Dan kita itu nantinya mau seperti apa, mau kemana gitu kan. Akhirnya Mbah Wi bilang cukupin aja syarat-syaratnya. Nanti kalau udah cukup kalian kesini gitu. Akhirnya kita pada Jumat malam Sabtu, seingat saya Jumat malam Sabtu, kita ke rumah Mbah Wi. Kita udah cukupin semua syaratnya. Pas sampai di rumah Mbah Wi bilang kalau kita nanti ritualnya itu nggak di sini, kita jalan lagi. Akhirnya kita menuju daerah Serang Banten bang. Oh, di Serang berarti. Daerah Serang Banten. Kita jalan dari rumah Mbah Wi itu habis Isya, sekitarannya sampai di sana itu jam 10:30 malam. Kita gelar deh bang, ritualan itu. Itu yang digelar pertama kali itu
Itu kain kafan bang. Kain kafan. Iya, kain kafan. Kain kafannya ini panjangnya 7 meter, lebarnya 7 meter. Panjang 7 meter, lebar 7 Iya. meter. Betul. Panjang banget berarti itu. Iya. Nah, sehabis itu kayak sesajen-sesajennya itu di pinggiran dari kain kafan tersebut. Jadi kain kafan ini dikelilingin ada sajen, Iya. ada bunga 7 rupa. Terus di tengah-tengah kain kafan itu dikasih sampel bang. Sampel apa tuh? Sampel uang. Sampel uang. Ya, uang 100 ribuan 1 lembar. Uangnya siapa itu? Kalau Itu uang yang udah termasuk syarat di situ bang. Jadi syaratnya itu harus ada uangnya juga. ada uang juga. 100 lembar, 100 lembar, 1 lembar 100 ribuan. Iya. Oke, ditaruh di situ dan tiba-tiba tuh abah ngeluarin salah satu medianya itu jenglot bang. Jenglot. Ya, jadi abah itu pas kesana dia bawa kotak sebesar ini, pas dibuka di depan kita semua itu ternyata jenglot. Gitu. Jenglotnya akhirnya ditaruh di tengah-tengah kain kafan itu, di samping uang tersebut. Pas berarti di samping uang tersebut. Ya, Nah, posisi jenglotnya ini menyerupai seperti apa wujudnya? jenglotnya sih yang saya lihat ya itu bercaling ya bang ya. Maksudnya tuh giginya tuh kayak tajam aja gitu. Kalau dilihat secara visual mata itu bang, di situ matanya tuh masih ketutup bang. Oh, Matanya ketutup gitu. Kayak orang tidur. iya, iya. Rambutnya itu panjang cuman nggak lebat bang. Panjang tapi nggak lebat, dan kukunya itu panjang. Dan posisinya itu seperti ini gitu loh. Jadi ini badannya udah dikelilingin sama kuku. Kuku di sini tuh udah sampai di sini. Berarti mengelilingi gitu. Iya. Gitu. Nah, setelah itu sebelum kita mulai ritual, kata Abah, Wi, kalian semua duduk. Kita berempat-empat duduk. Dan Abah Wi ingetin sekali lagi, jangan ada yang kabur atau yang lari. Nggak boleh sama sekali. Katanya demi kelancaran dari ritual ini. Oke lah, kita akhirnya dengan rasa takut ya bang ya. Iya. Tetap kita kekeh karena kita penasaran, pengen lihat gitu. Bener nggak sih ada yang namanya penarikan uang gaib? Iya. Kita ikutin dengan perintahnya. Itu pas si Abah ini baca sesuatu bang, itu di atas itu ada suara yang bikin telinga sakit bang. Kayak apa itu? Suaranya itu kayak seperti ultrasonik. Nah, Berdengung gitu. berdengung. Itu pas kejadian berdengung itu, dari kecil sampai besar suaranya, Iya. tiba-tiba bunyi suara ledakan. Pas bunyi tak, itu ternyata uang itu udah ada di depan mata kita bang. Sekejap itu langsung ada. Ada. Setelah ledakan itu terjadi. Iya. Setelah ledakan itu terjadi, itu langsung ada bang, uang itu. Sekarang kita itu takjubnya, kok bisa gitu bang? Iya. Kok bisa ada uang sebanyak ini depan mata kita? Yang kedua, di situ kita takutnya, Iya. karena di samping daripada uang itu ada makhluknya. Makhluknya seperti apa, Mas? Jenglot yang tadi kita lihat kecil bang, Iya. itu tiba-tiba tinggi bang, ada sekitar 3 meter bang. Berwujudnya langsung Berwujud besar. langsung besar di samping uang itu. Dan salah satu teman saya pas ngelihat itu, dia pingsan langsung di tempat bang, gitu. Karena kaget mungkin. Kaget ngelihat sosok itu. Saya pun kaget bang, bertiga-tiga bang nih sisanya. Iya. Akhirnya kata Bahwi, tutup mata kalian. Saya suruh tutup mata bang, tutup matanya. Udah.
Akhirnya Bahwi dialog sama jenglotnya ini, saya nggak tahu dia bicara apa. Di situ langsung dalam seketika saya suruh buka mata, Iya. buka matanya. Sekarang pegang uangnya, nyata nggak? Itu nyata bang, uangnya bang. Satu gepok gini bang, saya pegang. Beneran itu nggak Satu bang? gepok seukuran apa itu? Seperti apa ya bang? Itu kayaknya kalau misalkan satu blok itu ada 100 jutaan bang. 100 juta. Heeh. Dan itu masih ada lakannya, ada list nama banknya, gitu loh. Masih ada list nama banknya itu. Iya, itu semua ada list nama banknya. Masih satu lak, masih keikat. Cuman anehnya bang, uang itu semuanya nempel. Tempel gimana tuh? Nempel semua bang, kayak di lem. Oh jadi berkat gitu, Berkat. bukan lembaran itu. Bukan. Jadi kita kalau misalkan mau cari lembaran tuh nggak bisa bang. Tapi wujudnya uang gitu. Wujudnya uang. Cuman nempel semua bang. Gitu. Nah saya tanya dong Mbah, Iya. Bahwi kok bisa seperti ini gitu loh. Ini uangnya kok nempel semua, nggak terpisah gitu satu Iya. persatu. Bahwi cuman bisa ngomong syaratnya kurang. Syaratnya kurang. Akhirnya di situ kata Bahwi, jangan bicarain di sini, kita langsung ke rumah aja. Dia ngomong gitu. Iya. Kita jadinya langsung ke rumah di daerah situ. Jadi Bahwi punya satu rumah di situ. Bahwi di situ baru ngomong kalau kita kekurangan syarat. Syarat yang paling penting katanya. Apa tuh syaratnya? Jenglot itu minta 40 liter darah bang. 40 liter Iya. darah. Dan darahnya darah manusia. Gitu. Darah manusia. Jadinya kalau mau nikmatin uang yang diwujudin itu, kita harus ngasih 40 liter darah. Gitu. Gak bisa pakai darah hewan atau apa? Enggak. Harus manusia. Ya. Harus manusia. Nah, kita semua akhirnya sama teman saya yang pingsan ini, Iya. dia langsung ngomong, gue kapok, gue nggak mau lagi kesini. Gue mau udahin aja semuanya, katanya. Gitu bang. Cuman kata Mbah Wi, tenang dulu mas. Nanti coba Mbah Wi tanya lagi, kata gitu. Akhirnya kita nginep di situ dulu. Besoknya langsung kita pulang ke Jakarta. Tetap mas, kita udah kekeh, udahlah, kita udah nggak mau lagi gitu kan. Kita udah kapok ngeliat kayak gitu, takut mas gitu. Iya. Serem juga gitu kan. Yang penting kita udah tahu loh, ini ternyata ada, emang benar ada penarikan uang gaib gitu. Kita bisa pegang, cuman kita nggak bisa nikmatin gitu. Karena kekurangan syarat itu. Iya. Akhirnya kita ditelepon sama Mbah Wi. Itu hari Sabtu lagi, hari Jumat lagi bang, malam Sabtu. Jumat malam Sabtu. Jumat malam Sabtu lagi. Kita suruh datang lagi katanya. Oke lah. Cuman teman saya satu ini yang pingsan, si Kiki ini, Iya. dia nggak mau bang ikut lagi. Karena takut. Karena takut, dia bilang itu. Oh ya udahlah gitu kan. Ya udah kita aja bertiga nih berangkat. Setelah di sana, Mbah Wi nanya, Teman kami satu lagi kemana? nggak ikut bah, katanya takut. Oh ya udah, katanya. Kita ke sana. Itu sampai di sana jam 10-an. Ternyata uang yang kita tinggalin malam itu masih ada bang. Masih ada di situ. Masih ada. Sesajennya semua masih ada, masih lengkap. Cuman udah pada busuk, udah pada layu. Cuman uangnya itu masih ada utuh di atas kain kafan tersebut gitu. Masih rapi. Masih rapi. Cuman tetap sama bang, dipegang, masih nempel semuanya gitu. Akhirnya di situ Mbah Wi katanya dialog lagi sama jenglot ini.
tetap jenglotnya minta 40 liter darah manusia. Gitu. Tetap minta darah berarti. Tetap minta darah. Dia nggak mau diganti dengan darah hewan, dia nggak mau. Dia maunya 40 liter darah manusia. Akhirnya dengan keputusasaan, Mbahwi ngomong ke kita akhirnya juga ungkapin perasaan kita bang ke Mbahwi. Udah Mbahwi, stop aja. Kita udah nggak mau lagi kayak gini. Kita udah cukup tahu. Kita juga udah meyakinkan diri kita bahwa kita ini udah mau bubar aja lah. Gitu loh. Kita udah nggak mau lagi kayak gini. Kita takutnya itu efeknya atau imbasnya itu ke diri kita. Gitu, sama keluarga itu bang yang paling kita takutin. Akhirnya Mbahwi dia bilang, dia juga kan nggak bisa maksa kita ya bang, si Mbahwi ini. Kata Mbahwi, ya udah mas, semuanya saya akhirin di sini aja katanya. Ya bah, makasih, cuman tetap main-main ke rumah abah ya katanya gitu. Oke bah, kata saya gitu sama anak-anak nih. Nah setelah kita terbebas dari masalah ini bang, sudah selesai lah ya. 2 minggu kemudian itu teman saya yang nggak ikut ke Mbahwi yang namanya Kiki, yang waktu itu pingsan, itu sakit bang. Sakitnya juga aneh katanya. Karena kita kan bertiga ini kan seorang terapis nih. Nah, saya seorang terapis, akhirnya kita cobalah ngobatin si Kiki ini gitu. Karena dia katanya berobat ke dokter nggak sembuh-sembuh gitu, nggak ada kesembuhan juga. Akhirnya kita coba. Nah itu di setiap kita pegang ke dia, sampai pernah bang disetrum bang, armum Kiki, saya nggak bohong. Disetrum. Itu katanya nggak ada rasanya bang. Sampai gak ada rasa gitu? Nggak ada rasa. Iya, sama sekali nggak ada rasa. Baal semua badannya. Kita bingung semuanya. Ini mau gimana nih teman kita gitu kan. Akhirnya ya kita pikir positif aja lah ya. Kita cuma bisa doain dia supaya dia sehat gitu. Beberapa hari kemudian kita dapat kabar dari orang tuanya bahwa Kiki ini meninggal gitu. Karena penyakit tersebut. Iya, penyakit ini nggak jelas. Cuman pas kita lihat secara langsung bang, almarhum Kiki ini, itu badannya kaku bang. Badannya kaku banget. Dan di situ banyak memar-memar biru. Gitu. Ini almarhum Kiki yang meninggal. Memar biru di sekujur tubuh. Iya. Salah satunya itu yang saya lihat itu ada di dekat pundak sini bang. Itu memar biru gede gitu loh. Itu almarhum Kiki. Kita cuman bisa saling pandang doang bang bertiga ini gitu loh. Apa jangan-jangan gara-gara ritual itu gitu kan. Cuma kita tetap mikir positif, mungkin emang udah jalannya teman kita harus meninggal dengan cara seperti ini gitu loh. Udah kita ikut penguburan tentang jenazah Kiki ini udah selesai. 1 minggu kemudian kita baru dapat kabar lagi bahwa si Abahwi yang sakit sekarang. Abahwi sakit. Dan itu kita dapat kabar dari istrinya, katanya Abahwi ini sakitnya juga nggak wajar. Gak wajarnya seperti apa? Setiap hari muntah bang. Muntah. Setiap saat selalu muntah. Gitu itu loh. muntahnya darah atau muntah apa? Saya juga nggak tahu muntahnya itu darah atau apa, tapi itu berupa cairan ya, kayak seperti lendir gitu dalam tubuh, keluar semua. Sampai sewaktu-waktu saya pernah, akhirnya kita bertiga jengukin Abahwi, sekalian kita ngasih kabar. Kita tengok ke Abahwi, Bahwi sakit. Iya, saya sakit katanya. Temenmu nggak ikut lagi katanya. Teman saya Kiki meninggal bah. Dia langsung bingung di situ. Mukanya itu muka orang seperti orang cemas bang.
si Bahwi ini. Dia cemas, langsung bingung gitu. Oh, meninggal. Iya, Bah. Udah lama, baru seminggu yang lalu. Iya. Gitu loh. Dia cuma bisa angguk-angguk kepala. Teman saya akhirnya Yandi nanya, Abah sakit apa? Dia bilang katanya dadanya sangat sesak, Bang. Dadanya sakit katanya. Dadanya sakit. Sakit banget. Oke, kita sambil jenguk Abah aja, sambil terapi-terapi sedikit lah, Bang ya. Iya. Cuman saya ngeliat di situ emang Abah udah mulai aneh. Itu di tempat tidurnya dia, Bang. Sampingnya itu ember, Bang. Ember. Itu ada beberapa ember. Hah? Itu cairan semua yang dimuntahin sama dia di situ. Semua cairan. Gitu loh. Karena hampir setiap hari dia muntah. Gitu. Dan muntah itu nggak sedikit, Bang, banyak gitu loh. Itu. Dan pengalaman saya yang pertama dan kedua ini, pertama saya masuk rumah dia itu wangi gitu kan. Iya. Kedua ini bau amis, Bang, udah semuanya. Berubah jadi bau amis. Bau amisnya seperti darah atau? Iya, seperti darah. Seperti darah. Seperti darah. Akhirnya kita nggak bisa lama-lama, kita punya kesibukan sendiri-sendiri kan. Iya. Kita pulang. Cuman kita berpesan sama diri kita masing-masing ini, sama teman-teman, jangan sampai kita terjerumus lagi gitu kan. Udah, kita nikmatin jalan kita masing-masing aja. Akhirnya suatu saat, Bang, kita dapat kabar lagi nih, Bang, bahwa Bahwi ini sakitnya tambah parah. Sakitnya tambah parah. Sakitnya tambah parah. Kita kesana lagi nih, bertiga. Bahwi udah nggak bisa jalan, Bang. Ngomong pun udah nggak bisa, Udah gitu nggak loh. bisa. Mata pun udah nggak lihat katanya. Jadinya kalau misalkan bicara atau cuma menggerakin tangan aja. Pakai isyarat berarti. Pakai isyarat tangan aja, ngelambain tangan atau apa, gitu loh. Nah, di situ sebelum Bahwi ini nggak bisa bicara, Bang, dia pernah sempat ngomong gini, ada suatu kenang-kenangan buat kalian dari Abah. Kenang-kenangan. Oke, Kang, ditahan dulu. Boleh diminum dulu? Oke. Kayaknya ceritanya makin menarik nih. Nah, buat kalian yang memiliki cerita atau pengalaman horor, bingung nih mau ceritanya kemana? Boleh di kontak di bawah ini aja. Nah, lanjut aja kita ke ceritanya Kang Putra. Silakan. Oke. Di saat Mbah Wi bilang dia katanya punya kenang-kenangan buat kita, itu katanya dititipin sama istrinya, Bang. Istrinya yang ngasih ke kita, gitu loh. Dan saya dapat kenang-kenangan ada 2 barang. Teman saya itu satu-satu, gitu. Barangnya itu berupa rata-rata itu ya seperti pedang atau golok ya, Bang ya. Iya. Di situ kita awalnya nolak, Bang, karena kita takutnya ini ada hal-hal yang aneh lagi gitu loh ke depannya. Karena yang kita tahu Mbah Wi ini kan punya pusaka banyak, Bang. Ada 2 peti pusaka gitu loh. Iya. Dan semuanya bisa digunain sama dia. Kita takut di situ. Kita udah sempat nolak, cuman katanya ini perintah Mbah Wi. Dia mau ngasih kenang-kenangan aja buat kalian. Oke, akhirnya kita ya dengan rasa takut deh, Bang ya. Iya. Kita terima aja. Kita cuma bisa berdoa ya, semoga nggak ada apa-apa ke depannya. Oke, kita pulang akhirnya. Di sini saya dengan 2 barang ini nggak terjadi apa-apa, Bang. Nggak terjadi sesuatu. Nggak terjadi sesuatu sama sekali. Tapi kalau teman saya yang namanya Yandi ini, dia ngalami sesuatu yang buruk gitu loh. Buruknya itu setiap malam Jumat, kata Yandi ini, setiap malam Jumat itu golok wayang namanya. Golok wayang. Golok wayang.
itu selalu gerak bang. Geraknya tuh nggak pelan bang, kenceng bang. Setiap habis maghrib, Setiap malam Jumat. setiap malam Jumat, setiap habis maghrib, itu selalu goyang kenceng. Padahal itu golok sama dia cuma dipajang di dinding aja bang, Berarti dia bergerak sendiri tuh. bergerak sendiri. Yandi sempat ketakutan kan, dia takut, dia akhirnya cerita sama kita. Kita bilang ya udah pulangin aja ke Mbah Wi gitu kan. Cuman si Yandinya takut bang, takut dan rasa nggak enak gitu loh. Karena ini kadang-kadang dari si Mbah Wi. Mbah Wi juga sekarang lagi sakit kan. Iya. Nah sehabis itu akhirnya kita cari tahu kenapa ini golok ini kok bisa goyang-goyang seperti itu gitu loh. Kita cari salah satu orang pintar yang ada di wilayah Cianjur bang. Kita bawa golok itu karena kita kan nggak ngerti apa maksudnya gitu kan bang. Iya. Kita ke sana. Nah abah yang di Cianjur ini dia ngomong seperti ini bang pas kita datang. Kamu bawa apaan itu ke sini? Kata dia gitu bang. Yandi jawab, ini golok bah, golok dari guru saya, katanya gitu. Buat kamu itu? Katanya. Iya katanya dikasih buat saya bah, buat kenang-kenangan. Kamu bisa nangrusnya? Nggak bisa bah, makanya saya pengen kesini. Coba sini biar abah cek. Katanya gitu bang. Oke pas golok wayang itu dipegang sama abah Cianjur ini, itu gerak bang, dahsyat geraknya. Terus abis itu abah Cianjur ini bicara sama Yandi bahwa golok ini minta dimandikan dengan air kelapa, gitu bang. Gitu dibanding air kelapa. Air Syaratnya. kelapa, syaratnya itu, hanya itu aja. Akhirnya tanpa basa-basi si Yandi ini cari kelapa lah bang. Beli kelapa udah dapet. Sama abah Cianjur ini Yandi lah yang disuruh mandiin awalnya. Pas disiram air kelapa itu langsung berasap bang. Yandi kaget, dijatuhin lah golok itu. Berasapnya tuh karena kayak apa? Api. Iya kayak api kena air, langsung keluar asap aja gitu bang. Yandi kaget langsung. Karena di situ pas dia mandiin itu langsung berasa kayak model hangat aja gitu bang. Oh gak panas berarti? Enggak panas, hangat. Dia kaget juga gitu kok. Akhirnya sama dia ini tetap dimandiin secara pelan-pelan. Setelah dimandiin, dia ngomong sama si abah Cianjur ini, "Bah, ini udah selesai." Oke, ini abah cek lagi ya katanya. Pas dicek sama si abah, "Kamu mau ngurus dia apa enggak?" Kata abah gitu, kata abah Cianjur nih. Yandi bilang, "Saya nggak mau bah, saya nggak berani," katanya gitu. Akhirnya di situ dibikin ijab kabulnya lah, gitu, perjanjian. Yandi pegang golok wayang ini, terus mau nyerahin ke abah Cianjur. Yandi itu harus ngucapin bahwa saya nggak sanggup ngurus kamu. Dan di sini saya akan memberikan kamu kepada yang sanggup mengurus kamu. Gitu Pak. Akhirnya goloknya itu diserahin ke abah Cianjur. Ini semua udah selesai bagi saya gitu kan. Pas saya pulang dari Cianjur, saya langsung tidur nih bah. Pas saya udah tidur, saya langsung mimpi. Mimpinya ini saya ketemu sama Mbah Wi. Mbah Wi ini loncat dari kamar atas dia. Kamar atas dia? Iya. Jadi rumahnya tingkat dia? Rumahnya dia tingkat. Dia loncat dari atas ke bawah. Di mimpi itu saya langsung nyamperin Mbah Wi. Saya pegang tangannya. "Mbah Wi kenapa?" "Semua udah cukup, saya pulang." Dia cuma ucap itu, dan kalimat itu tuh bagi saya sangat aneh gitu loh. Gak wajar gitu. Nggak wajar. "Semua udah cukup, saya pulang."
maksudnya apa ini, yang udah cukup itu apa gitu, Iya. dan pulangnya mau kemana gitu kan. Dan di situ nggak hanya saya juga bang yang mimpi, ada teman saya lagi yang mimpi gitu Oh, ada loh. temennya juga. Jadi kan bertiga ini kan saya sisa bertiga nih bang. Iya, sisa bertiga. Yang mimpi ini salah satunya teman saya ini namanya sebut aja Isro lah ya bang. Iya. Isro ini mimpi juga bang, mimpin Bahui. Mimpi Bahui. Cuman dia mimpinya lebih serem dari saya, Lebih serem itu. lebih serem. Dia mimpiin Bahui ini sakaratul maut bang. Sakaratul maut. Iya, lagi teriak-teriak sakaratul maut si Isro ini. Akhirnya saya pagi-pagi kan ngabarin ke grup ya bang. Iya. Semalam gue mimpiin si Bahui dia loncat dari kamar atas. Isro juga balas akhirnya di situ. Gue mimpiin Bahui dia sakaratul maut gitu loh. Kita akhirnya pada kaget dong. Iya. Waduh, kok jadi begini gitu kan, bener apa enggak gitu. Cuman kayak model mimpi aja lah gitu kan. Iya. Dapat kabar 2 hari kemudian bahwa Bahui itu meninggal bang. Meninggal. Bahui ini meninggal, dan meninggalnya itu ada bekas goresan ya bang, goresan di leher. Itu ada memar juga, dia ada memar di kuping sebelah kanan, memar, dan perutnya itu kempes banget, kayak orang dipres perutnya, sampai kurus. sampai kelihatan kurus tulang total. berarti. Iya, kurus total. Nah, itu bentuk sayatannya itu kayak cakar atau kayak Iya, kayak model cakaran dari leher sini sampai di dekat tulang pundak sini bang. Itu ada bekas kayak model cakaran di situ. Itu pas Mbah Wi meninggal kan kita kan lagi pada sibuk semua bang ya, masing-masing. Kita itu bisa ngelihat gambaran Mbah Wi seperti itu saat meninggal karena kita dikasih tahu fotonya sama almarhum istrinya. Oh, dikirim fotonya. Dikirim Mbah Wi meninggal gitu loh. Cuman saya minta izin sama istrinya Mbah Wi bahwa kita nggak bisa kesana karena kita ada kesibukan. Akhirnya pas besokannya kita kesana, istrinya nangis dan ngasih tahu bahwa Mbah Wi udah nggak ada seperti ini. Yang diharapin sama istrinya Mbah Wi ini buat kita bertiga bahwa kalian harus sehat-sehat gitu kan, jaga kesehatan. Terus jangan ngulangin hal-hal yang negatif-negatif lagi gitu. Iya. Itu pesannya dari istri almarhum Mbah Wi. Cuman kita ngerasa bang, kita bertiga ini emang seperti udah rada error gitu loh bang. Rada error. Iya, rada error aja bang. Rada errornya ini kita bertiga ini seperti ada yang ngikutin kita kah. Ntar kalau kita lagi bicara apa kita lagi terapi itu kita suka-suka ngeblank gitu aja bang. Oh. Yang mungkin kita termasuk kepikiran juga ya sama almarhum Kiki sama almarhum Mbah Wi gitu loh. Apa kita bakal jadi selanjutnya gitu loh maksudnya. Karena kita pernah mengingat memori dia butuh 40 liter darah bang. Gitu loh. Iya. Darah manusia. Kita sebagai yang pernah melakukan itu juga gitu kan. Kita kepikiran, kita takut. Akhirnya kita bertiga ini kumpul, gimana kita cari solusinya. Akhirnya oke lah, kita punya solusi, kita cari guru masing-masing bang. Guru masing-masing. Ya. Jadinya mereka punya guru masing-masing, saya juga punya guru masing-masing. Maksudnya guru sendiri-sendiri aja ya. Iya. Gitu. Buat apa bang? Buat tameng diri kita sendiri gitu loh. Karena kita takut kalau suatu saat kita bakal terjadi seperti mereka. Dan di situ ternyata jadinya saya kan setiap malam Jumat kan suka ngaji di salah satu pondok nih bang. Satu pondok daerah. Ya, Daerah mana tuh Kak? masih di daerah Depok. Oh, daerah Depok. Ternyata
pas kita ngaji malam Jumat, itu kiainya bilang gini bang sama kita bertiga nih bang. Abi lihat kamu tuh nggak pernah serius kayaknya gitu. Kalau ngaji, kenapa? Ada apa? Katanya. Nggak apa-apa Bi. Kita cuma bisa jawab gitu aja. Nggak usah nutup-nutupin, Abi juga udah tahu katanya. Gitu bang. Udah tahu dianya kan. Abi udah tahu. Kita bertiga-tiga ini ya bingung gitu, main tatap-tatapan aja. Kok Abi bisa tahu gitu kan? Akhirnya yang lain pada pulang, kita bertiga nggak boleh pulang bang sama Abi. Oh, ditahan. Ditahan. Kita apa namanya tuh suruh baca ulang lagi Quran semuanya. Sama masalah kitab kita belajar lagi sampai serius. Habis itu si Abi ini, guru saya ini bilang, semuanya ini bertiga ambil air gih, itu di kardus kata dia gitu. Diambillah air botol gitu ya Air bang. botol. Dibuka, dikasih doa sama Abi. Minum katanya, minum. Udah. Setelah ini nanti jam 12 lewat 1 kata Abi. Kalian mandi ya katanya. Mandi Bi? Iya katanya. Biar yang ada di badan kalian ini yang negatifnya semua keluar. Abi gak suka katanya. Saya bertiga tatap-tatapan lagi bang. Kok Abi bisa tahu sampai segitunya gitu loh. Apa Abi tahu sama kejadian-kejadian kita gitu kan? Iya. Tapi Cuman gak ada yang cerita. Gak ada yang cerita bang. Dan Abi pun dia gak ceritain semuanya secara detail gitu loh. Dia cuma ngasih tahu gitu doang. Kita suruh minum, habis itu jam 12 lewat 1 menit kalian mandi. Oke, saya jadi yang pertama kali bang mandi ya. Jam 12 malam lewat 1 menit. Pas saya mandi, itu mandinya itu syaratnya cuman 7 gayung bang. 7 gayung 7 guyuran doang. Itu air biasa aja bang, yang ada di bak mandi gitu loh. Saya suruh mandi. Pas saya siram pertama kali, itu sakit bang. Sakit. Saya berpikir gini, kenapa air kok bisa sakit gitu loh. Sakitnya itu seperti sayatan bang. Itu saya ngerasa di belakang ini, di badan belakang saya bang. Iya. Itu kayak disilet panjang dari belakang leher sampai pinggul bang. Itu kerasa banget bang. Sakitnya itu separah Sakit itu berarti. Sampai kedua kalinya saya mau ambil gayung nih, air yang kedua kalinya saya takut nih. Apa bakal kerasa lagi kayak gitu kan? Saya coba, akhirnya nggak kerasa bang. Pertama doang. Pertama kali aja berarti. Pertama kali, yang kedua sampai seterusnya nggak kerasa sakit. Nah teman saya akhirnya gantian mandi. Kalau dia ngerasain itu rasanya airnya panas bang. Airnya panas. Iya, makanya kita itu semua nungguin dia mandi kok lama gitu kan. Pas dia ngerasain katanya mandi airnya panas banget. Padahal di situ airnya air biasa. Air biasa bang, air keran biasa gitu loh. Dia ngerasain airnya panas. Oke, itu dia mandinya itu dari 1 sampai 7 gayung itu kerasa panas semua. Oh. Gitu. Malah sampai 7 panas. Iya. Tetap. Nah teman saya ini yang bontot si Isro, iya, yang mandi terakhir gitu kan, dia ngerasain malah mandi airnya dingin bang. Malah dingin, kayak es. Iya, kayak es batu katanya. Itu luar biasa. Akhirnya kita semua udah selesai mandi, kata Abi udah selesai. Udah Abi cuman pesan jangan pernah diulangin lagi. Itu bakal jadi kisah kalian masing-masing. Dari situ kalian harus belajar. Ini pesannya Abi saya bang. Kalau seandainya Tuhan masih memberi kalian rezeki sedikit apapun gitu kan, kalian harus bersyukur. Jangan pernah mengambil jalan pintas gitu bang. Apalagi dengan cara seperti yang pernah saya lakuin, ritual. Itu jangan pernah dilakuin. Saya juga pengen cuman mau ngingetin teman-teman yang lain gitu ya bang.
jangan pernah sampai mengikuti gitu loh. Jejak ritual penarikan uang goib itu bisa berbahaya buat kalian dan keluarga kalian. Gitu. Jangan sampai diikutin guys. Ini pengalaman hanya untuk Mas Putra aja. Mudah-mudahan gak dialami kalian semua. Oke, ada lagi cerita lain yang lebih epic mungkin? Nanti aja itu. Oh, bisa di next episode Ya, kali ya. Oke. Oke, terima kasih Kang Putra udah Oke. mau mampir ke studio kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita tutup acaranya nih, kita punya, mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa dipakai. Terima kasih udah ngikutin kita sampai akhir. Ceritanya epic banget. Jadikan pengalaman buat kita agar selalu ingat yang di atas, karena kita tempatnya salah. Nah, gue Kimawan dan Kang Putra pamit undur diri. Salam chemistry.